Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan bagi kehidupan atau perjalanan kita anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu kalau worship leader mempersiapkan lagu yang tadi yang barusan kita nyanyikan. Sebab ayat pokok yang ingin saya bawa buat kita renungkan dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41 berbicara tentang bagaimana angin ribut diredahkan. Artinya bahwa Tuhan lebih paham dan tahu keperluan, kebutuhan, pergumulan, doa setiap kita umat-umatnya di tempat ini. Boleh katakan amin? Saya nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan masing-masing pribadi saudara di tempat duduk saudara. Tetapi Allah yang kita sembah sangat paham, sangat tahu setiap kebutuhan kita, jiwa kita, kebutuhan jiwa kita. Tuhan sangat tahu. Dan pujian tadi menandakan bahwa Tuhan meneguhkan firman-Nya bagi kita hari ini, menguatkan kita. Sebelum saya menyampaikan renungan melalui pujian tadi, Tuhan sudah meneguhkan setiap kuasa firman-Nya atas kita. Tinggal bagaimana kita meresponi firman itu hari ini. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, saya mau berbicara tentang satu tema, satu judul. Kita harus bisa mendeteksi jebakan-jebakan kuasa kegelapan terhadap masalah-masalah yang sedang kita alami, kita hadapi hari-hari ini. Kalau Tuhan punya agenda yang besar bagi gereja, bagi saudara dan saya, yaitu membawa kita menikmati kemurahan-Nya, yaitu bagaimana Allah melalui Kristus memulihkan keadaan manusia seperti sebelum kejatuhan manusia itu. Maka yang harus kita juga ingat senantiasa adalah kalau Tuhan punya agenda yang besar bagi gereja, maka demikian iblis pun tidak mau kalah. Dia punya agenda yang besar untuk menjebak saudara dan saya. Karena sejak dari awal di sorga itu yang dikerjakan oleh Lucifer. Bagaimana dia hendak meninggikan dirinya mengatasi langit, artinya mengatasi kuasa Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dengan keadaan yang terjadi di luar sana, corona yang sama-sama kita hadapi, kita alami, kita hidup di masa-masa pandemi corona seperti hari ini, tidak tertutup kemungkinan iblis pun menempatkan atau meletakkan jebakan-jebakan dalam pertumbuhan iman Kristen kita hari-hari ini. Atau mungkin kita sedang mengalami masalah persoalan pribadi lepas pribadi dalam keluarga. Kita harus hati-hati dalam setiap langkah, karena di setiap langkah kita, saya katakan, iblis menempatkan jebakan-jebakan untuk kalau kita tidak saksama memperhatikan setiap persoalan dan masalah, bisa-bisa kita kena jebakan. Nah, mari melalui firman Tuhan pagi hari ini saya coba untuk membawa kita mendeteksi, melihat kira-kira seperti apa cara main iblis untuk menjebak kita. Di tengah-tengah banyak masalah dan persoalan yang dihadapi oleh dunia, oleh kita semua, bahkan di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi hari-hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh, mari saya membawa saudara mengingat kembali peristiwa bagaimana murid-murid menghadapi tantangan di tengah-tengah danau Galilea. Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41, kembali saya akan baca ayat-ayat dalam perikop ini untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang peristiwa
apa yang terjadi atas murid-murid di tengah-tengah danau Galilea. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Bapak Ibu, terkadang di saat kita sedang menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati karya Tuhan yang indah dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan aktivitas pekerjaan ataupun pelayanan, kadang-kadang tanpa diundang masalah itu menerpa kehidupan kita. Ibarat bagaimana murid-murid ketika itu sedang ada di tengah-tengah danau hendak menyeberang, tiba-tiba Alkitab mencatat, memberikan penjelasan, taufan mengamuk, gelombang begitu besar, begitu hebat menerpa kapal atau perahu yang ditumpangi murid-murid bersama Yesus ketika itu. Nah, kadang kehidupan kita demikian. Apakah pernah saudara dan saya berpikir pada bulan Maret atau Februari tahun ini ada corona? Apakah kita pernah berpikir bahwa dengan secepat itu corona sampai ke Indonesia? Banyak orang tidak pernah berpikir demikian. Tetapi fakta dan kenyataannya bahwa kita sedang ada di masa-masa pandemi. Taufan mengamuk, menerpa kehidupan setiap kita. Gelombang menghantam perahu kehidupan kita. Gelombang menghantam perjalanan kehidupan kita dari hari ke hari. Ekonomi lumpuh, dunia bingung menghadapi corona. Termasuk imbasnya ke kita-kita ini yang ada di Luteng. Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, saya mau membawa kita melihat begini tentang setiap persoalan dan masalah, apapun itu. Jangankan corona, pribadi lepas pribadi, tantangan, masalah silih berganti yang Tuhan luaskan terjadi dalam kehidupan kita. Saya mau membawa kita untuk selalu mengambil posisi untuk melihat persoalan masalah dari perspektif Alkitab, dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, dari cara bagaimana Yesus menyikapi setiap persoalan dan masalah. Yesus juga manusia loh, menghadapi tantangan dan masalah banyak. Karena kebanyakan kita orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan, ketika menghadapi persoalan, tantangan, ujian, belum tentu kita langsung bersikap berdiri untuk menghadapi masalah dari perspektif kebenaran. Yang dominan adalah bagaimana cara kita dengan kekuatan dan akal logika kita menghadapi persoalan itu. Kita harus jujur dalam hal ini.
Kita harus terbuka dalam hal ini. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau membawa kita untuk melihat apapun tantangan, apapun masalah, apapun persoalan, termasuk COVID hari-hari ini, kita melihat itu dari sudut pandang Tuhan. Nah, kalau kita dapat melihat setiap persoalan, masalah, dan tantangan dari sudut pandang kebenaran, maka dengan otomatis kita juga dapat mendeteksi cara kerja setan di dalamnya. Di dalam setiap masalah dan tantangan yang terjadi dalam kehidupan dan sekitar kehidupan kita. Bapak Ibu, hari-hari ini kalau kita tidak mengarahkan atau kita tidak mengandalkan kebenaran atau Tuhan dalam hidup kita, saya khawatir jangan-jangan kita sedang terjebak. Kita sedang terperangkap atau kena perangkap yang diletakkan oleh kuasa kegelapan atau oleh iblis dalam perjalanan kehidupan kita hari-hari ini. Sebab cara main setan tuh, kalau kita nggak punya roh kepekaan, nggak punya Roh Kudus, sulit kita mendeteksi itu. Sulit. Kita hampir-hampir nggak bisa mendeteksi cara mainnya setan. Karena cara mainnya setan tuh halus, Bapak Ibu. Dia licik. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jadi artinya mari pagi hari ini kita harus menyadari kalau Tuhan punya rencana yang besar atas gereja Tuhan, maka demikian iblis pun punya agenda yang besar bagi gereja Tuhan untuk menghancurkan atau menjauhkan kita dari hadirat. Ini sama-sama berjalan. Nah, sasarannya itu gereja, saudara dan saya. Sasaran Tuhan untuk kasih karunia atas saudara. Sasaran iblis pun untuk menjauhkan saudara dari kasih karunia. Ya, kita ini sasarannya. Jadi memang itu nggak salah Alkitab katakan bahwa peperangan yang kita hadapi itu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu dunia ini. Nah, kalau yang kita lawan adalah roh jahat, kita nggak mungkin bisa menghadapi itu dengan akal, kekuatan, dan tenaga kita. Tidak akan bisa menang kita. Nah, satu-satunya cara kita pun harus hadapi itu bersama dengan roh. Yaitu siapa? Roh Allah yang ada dalam hidup kita. Kalau kita pakai cara kita, kekuatan kita menghadapi tipu daya setan, tipu daya kuasa kegelapan, cara mainnya setan untuk menjebak kita, dengan kekuatan kita nggak bisa. Siapa kita sih? Siapa saudara dan saya hari ini kalau hanya mengandalkan kekuatan untuk menghadapi tipu daya setan? Oh, kita nggak bisa. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, melalui peristiwa bagaimana murid-murid diterpah tofan badai di tengah-tengah danau Galilea, kita belajar di situ. Kita dapat mendeteksi, tadi saya katakan, kalau kita menghadapi masalah, melihat persoalan dari sudut pandang kebenaran, maka dengan otomatis Allah akan menyingkapkan cara kerja mainnya setan di dalam setiap persoalan. Secara otomatis kita akan bisa melihat itu semua. Termasuk, kita ambil contoh sekarang, bagaimana persoalan masalah yang dialami oleh murid-murid di tengah-tengah danau. Nah, Bapak Ibu, mari kita masuk lebih dalam lagi hari-hari ini. Bagaimana supaya setiap situasi masalah yang terjadi, apapun yang kita alami, kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melihat masalah dari sisi kebenaran atau dari perspektifnya Tuhan. Karena dengan demikian secara otomatis kita dapat mendeteksi jebakan-jebakan setan di dalamnya, di dalam setiap masalah dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama saudara perhatikan, yang pertama, jebakan seperti apa yang coba untuk dilakukan oleh kuasa di tengah-tengah persoalan masalah yang dialami oleh murid-murid di tengah-tengah danau saat itu. Apa yang pertama? Saudara lihat ayatnya yang ke-40. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, Yesus ngomong kepada murid-murid, mengapa kamu begitu takut? Jebakan pertama
dari peristiwa di danau ini? Ketakutan. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah dikuasai rasa takut, nah coba saudara pasti pernah ngalamin menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Terus rasa takut itu begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Kita lemes, tak bisa ngapa-ngapain. Mungkin saudara katakan rasa takut itu manusiawi. Benar, rasa takut itu manusiawi. Tapi jangan sampai rasa takut itu menguasai setiap kehidupan kita. Ingat, kita punya roh lebih besar dari apapun juga. Roh yang ditempatkan Allah dalam hidup kita ini roh yang punya kuasa, yang membangkitkan ketentraman dalam kehidupan kita. Ingat itu. Nah, kita kadang-kadang mengabaikan hal ini. Kita lupa bahwa roh yang ditempatkan Tuhan dalam hidup kita, roh yang membangkitkan ketentraman ini, kita lupa bahwa itu ada dalam hidup kita. Sehingga ketakutan yang selalu yang ada dalam hidup kita lebih dominan untuk menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga ketika rasa takut itu menghantam hidup kita, kita nggak bisa menghadapi tantangan. Nah, itu yang dialami murid-murid. Rasa takut ini sengaja dibuat oleh iblis, oleh setan dalam situasi saat itu untuk membuat bagaimana murid-murid lupa kalau di situ ada Yesus. Nah, kadang rasa takut itu membuat kita lupa ada Tuhan. Siapa yang nggak takut ada di koronasi? Semua kayaknya kita semua takut menghadapi. Tetapi sekali lagi jangan sampai rasa takut itu menguasai setiap kehidupan kita. Nah, dari peristiwa ini saya melihat bahwa ketakutan ini menjadi senjata andalan iblis. Senjata yang dipergunakan iblis untuk membuat murid-murid Yesus kala itu lupa bahwa ada Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, hati-hati, jebakan-jebakan seperti ini itu terkadang ada di hadapan kita. Nah, siapa yang gak pernah mengalami persoalan? Siapa gak pernah mengalami tantangan? Tapi apapun persoalan tantangan itu, jangan sampai rasa takut menguasai hidup saudara dan saya. Sehingga ketika rasa takut itu menguasai hati dan pikiran kita, kita gak bisa mungkin melihat campur tangan Tuhan di dalam. Bahkan bisa jadi tidak tertutup kemungkinan kita lupa bahwa ada Tuhan dalam hidup kita. Bahaya ini. Amsal, coba saudara buka Alkitab saudara. Amsal 24 ayat 10. Apa yang Alkitab catat di dalam pasal ini? Amsal 24 ayat 10. Coba Andi buka. Amsal 24 ayat 10 kita baca sama-sama. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecil kekuatan. Benar kan? Jelas kan? Dalam masa kita menghadapi tantangan, persoalan, kesesakan dalam perjalanan kehidupan kita, terus ketakutan itu menguasai kita, kita jadi tawar hati. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan kita nggak bisa. Kecillah kekuatanmu. Bagaimana kita mau survive, mau bertahan dalam situasi masa pandemi begini, kalau ketakutan sudah menguasai hati dan pikiran kita? Saya pernah katakan dalam ibadah entah 2 minggu atau 3 minggu yang kemarin, kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Artinya bahwa di masa pandemi corona hari-hari ini, kalau saya kait-kaitkan, cara kita bertanggung jawab untuk menghadapinya, ya tuh Om Bui di pojok sana pakai masker.
Yo, tante suhu, ibu-ibu, berapa kita yang nggak pakai masker? Banyak kan? Nah, kalau kita di sini kita tahu satu-satu kita tidak kemana-mana. Kalau saudara bergaul di luar sana, hati-hati. Kita harus bisa memperhatikan ini semua. Bagaimana kuasa Tuhan dapat melindungi kita kalau kita mengabaikan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah? Mau hebat bagaimanapun kuasa Tuhan, nggak mungkin ya corona tetap ada. Tapi bagaimana kita bertanggung jawab? Kita harus penuhi protokol kesehatan. Makanya saya mau katakan, jangan lupa ke depan kalau ibadah bawa masker. Masker saya, stok saya sudah habis, nggak tahu yang di depan itu di mana. Bawa masker. Cuci tangan sudah ada di depan. Kecuali yang nyanyi di sini, nanti besok-besok kita siapkan masker apa itu namanya? Itu kayak ibu siapa tuh? Ya, face shield. Saya kurang tahu bahasa Inggrisnya. Pokoknya pelindung wajah lah. Nah, gitu. Kalau bisa semua jemaat kita fasilitasi untuk dapat itu. Jadi setiap datang ibadah bawa itu barang. Boleh dibawa pulang, tapi tiap minggu bawa lagi. Jangan dikasih hilang. Karena Bapak Ibu, kita hadapi masalah corona ini harus serius. Jangan main-main. Kita harus bertanggung jawab dengan hidup kita, agar supaya benar-benar perlindungan Tuhan itu sempurna, agar benar-benar kuasa Tuhan itu bekerja nyata dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, ketakutan dalam konteks ini adalah senjata andalan dari kuasa kegelapan. Bagaimana dengan ketakutan iblis coba untuk membawa murid-murid ketika itu untuk melupakan bahwa mereka ada Tuhan. Nah sekali lagi jangan sampai ketakutan ini menguasai setiap kehidupan kita sehingga kita tidak bisa melihat rancangan Allah dalam setiap kehidupan pribadi, lepas pribadi hari-hari ini. Karena Alkitab katakan jika kita tawar hati pada masa kesesakan. Konteks tawar hati di sini ketakutan. Maka Alkitab katakan kecillah kekuatanmu. Kalau sudah kekuatan kita kecil, dengan begitu mudah iblis akan mengombang-ambingkan kita, seret sana seret sini, bawa kita untuk lebih masuk dalam ketakutan sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, ibarat bom yang dijatuhkan dari angkasa, demikian keadaan kita hari-hari ini yang hidup di tengah-tengah masa pandemi corona. Oh, luar biasa. Nah, iblis juga bisa mempergunakan situasi ini untuk kita merasa takut. Hati-hati. Tapi ingat bahwa roh yang ada dalam hidup kita adalah roh yang membangkitkan semangat, roh yang membangkitkan gairah, roh yang membangkitkan ketenteraman, roh yang membangkitkan sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Kita harus mencatat ini baik-baik dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, ingat, untuk kita berani dan atau kita takut itu pilihan kita loh Bapak Ibu. Itu pilihan. Kita mau berdiri di posisi ketakutan atau mau berdiri di posisi di mana kita berani menghadapi tantangan, itu pilihan. Nah, kalau kita benar memilih, habis itu Tuhan akan campur tangan. Kalau kita benar memilih, kita tetap ada di dalam posisi Tuhan, saya berani menghadapi tantangan karena Allah beserta dengan saya, maka di situ Tuhan turut campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, dari peristiwa bagaimana murid-murid diperhadapkan dengan masalah dan persoalan, di situ senjata andalan yang coba dilancarkan oleh kuasa kegelapan adalah ketakutan. Nah, saya coba untuk memberi, tadi saya sempat singgung dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 7. Di sana Alkitab katakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi kita harus paham ini Bapak. Kita harus mengerti ini.
Sekalipun kita mengalami masalah tantangan yang sama, tapi percayalah, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala sesuatu. Nah, kalau saudara ingat di dalam kitab 1 Samuel, ketika bangsa Israel diperhadapkan dengan suatu pasukan orang Filistin yang lengkap bersenjata, dengan barisan paling depan ada Goliat di situ. Apa yang terjadi ketika Saul melihat peristiwa itu? Saul ketakutan. Nah, ketika Saul takut, berdampak kepada pasukan yang ada. Belum apa-apa Israel sudah kalah sebelum bertanding. Tetapi beda cerita dengan seorang muda yang bernama Daud. Sekalipun tidak punya pengalaman dalam bidang perang, tapi karena dia mengandalkan kuasa Allah, dia berdiri di hadapan orang Israel dan menantang Goliat serta pasukan Filistin. Kenapa? Karena ada kuasa yang bekerja, kuasa yang memberanikan dia, yaitu kuasa dari Tuhan, sehingga dia mampu menghadapi tantangan dan masalah. Jangan seperti kita seperti Saul yang sudah ciut, sudah takut karena persoalan dan masalah tantangan. Ini cukup menjadi contoh dalam kehidupan kita. Bagaimana Saul sudah kalah sebelum bertanding, kalah sebelum berperang, tapi beda dengan Daud. Saudara mau memilih di posisi mana? Di posisi seperti Saul atau di posisi seperti Daud? Kalau saya berdiri di posisi Daud. Sekalipun saya tidak punya pengalaman menghadapi tantangan, masalah, termasuk corona, tapi bersama Tuhan saya percaya, saya cakap menanggung segala perkara. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita hebat. Nah, berikut Bapak Ibu, dari peristiwa di Danau Galilea, kita belajar mendeteksi cara kerja iblis untuk coba menjebak setiap kehidupan kita di saat kita menghadapi tantangan. Nah, kalimat berikut dalam ayat 40 di sana dikatakan apa? Saya baca kembali. Markus pasal 4 ayat 40 kalimat berikut dikatakan begini. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu yang tidak percaya? Nah, saudara perhatikan jebakan iblis yang kedua untuk coba menjauhkan iman anak-anak Tuhan atau murid-murid ketika itu. Iblis coba untuk melumpuhkan, mematahkan semangat, menghalangi iman murid-murid ketika itu. Iblis coba dengan senjata yang berikut, jebakan yang berikut. Iblis coba untuk melumpuhkan, melemahkan iman murid-murid ketika itu. Sehingga Yesus dengan tegas berkata, mengapa kamu tidak percaya? Artinya iman murid-murid hari itu tergoncang oleh badai, tergoncang oleh topan. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah iman kita juga tergoncang dengan banyak masalah yang kita hadapi? Ingat, bisa jadi ini cara kerja setan untuk melumpuhkan pertumbuhan iman kita. Kita lupa bahwa iman kita itu adalah dasar dari segala sesuatu. Walaupun kita tidak melihat campur tangan Tuhan, tapi karena iman ada dalam hidup kita, kita mampu hadapi semua. Mestinya tema pagi hari ini saya mau kasih tema iman, imun yang aman. Tapi karena saya mengambil topik dari peristiwa di Danau Galilea, saya coba melihat, oh di sini ada jebakan-jebakan setan, jebakan-jebakan iblis dalam peristiwa di Danau Galilea. Tapi tetap saya masukkan poinnya yang kedua. Iman ini adalah imun yang membuat kita aman dan tenang di dalam Tuhan. Iblis coba untuk melemahkan iman murid-murid. Dan Yesus tahu keadaan itu, sehingga dalam ayat yang sama tidak percaya. Nah, kalau iman kita sudah ciut, imun kita akan juga lemah. Kita nggak bisa menghadapi tantangan, persoalan, masalah yang coba dilancarkan oleh kuasa kegelapan. Kita nggak mungkin bisa. Nah, saudara yang tahu, yang dokter, yang perawat, coba saudara lihat, kalau imun tubuh kita lemah,
Begitu mudah penyakit masuk dalam hidup kita. Jangankan corona, flu biasa saja kalau imun kita lagi lemas. Tapi kalau imun kita kuat, iman kita dahsyat, itu adalah imun yang hebat dalam hidup. Segala serangan kuasa kegelapan, tubuh kita ini sanggup menghadapi. Nah, Bapak Ibu jemaat diberkati Tuhan, sama coba kita lihat dulu apa yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 6. Di sana Alkitab katakan begini, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Saudara lihat kuasa Tuhan. Kalau iman kita letakkan kepada dasar yang benar, kita harus paham bahwa maut sekalipun tidak akan bisa menghadapi, atau maut tidak akan bisa menghalangi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Artinya bahwa maut tidak dapat menahan kuasa Tuhan. Kalau iman kita percaya kita benar pada tempatnya, maut sekalipun kita dapat berkata seperti Paulus, "Hai maut, di manakah senang?" Kenapa? Karena iman kita luar biasa. Apapun tantangan, apapun masalah, bangkitkan iman semangatmu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apalagi kita yang hidup hari-hari ini banyak masalah, banyak tantangan. Kalau iman kita sudah lemah, otomatis kita nggak bisa bertahan menghadapi tantangan. Otomatis kita nggak mampu hadapi tekanan-tekanan, persoalan, masalah yang coba untuk dilancarkan oleh kuasa kegelapan. Nah, terkadang kita lupa bahwa kita ini punya iman. Iman itu penting, Bapak Ibu. Nah, Paulus katakan begini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Artinya apa? Kalau pandangan kita hanya tertumbuh kepada masalah yang kita hadapi, kita akan gagal dalam perjalanan iman kita. Tapi kalau pandangan kita sanggup melampaui masalah itu, artinya di balik masalah itu ada campur tangan Tuhan di dalamnya, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Maka saya percaya, apapun persoalan, apapun masalah, kita enjoy hadapi itu. Kenapa? Karena aku percaya bersama Tuhan aku mampu lewati semua. Paulus katakan begini, pencobaan yang kita alami ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan siapkan. Padahal hari-hari itu Paulus menghadapi aniaya yang berat. Ketika Paulus menyampaikan perkataan itu, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kekuatan, karena Paulus melihat suatu hal di balik masalah itu ada Tuhan yang turut bekerja. Bagaimana dengan kita hari ini? Atau masalah sedang menintih kehidupan kita hari ini, masalah sedang menghimpit setiap kehidupan kita ini. Bangkitkan imanmu, percayamu letakkan pada percaya yang benar. Karena percaya, kalau kita bicara percaya, saya sudah ulang-ulang kali banyak topik yang sudah kita lewati. Percaya itu tindakan, bukan hanya percaya dalam logika, dalam perasaan kita, tapi percaya itu adalah tindakan. Kita sedang menghadapi tekanan masalah. Katakan dalam diri, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Bangkit dan berharaplah, karena kita punya Tuhan. Wih, masalah ini banyak loh. Belum masalah-masalah dalam pekerjaan, masalah-masalah dalam rumah tangga. Banyak sekali. Tidak henti-hentinya sampai hari ini. Tapi kalau kita bisa berkata seperti Paulus, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat persoalan dan masalah. Tapi hidup yang kami jalani, kami berjalan di dalam iman dan percaya. Nah, kalau ini ada dalam kehidupan kita,
sekalipun masalah itu silih berganti, kita tetap mampu menjalani kehidupan. Kita tetap mampu untuk tetap beraktivitas. Asalkan kita punya iman yang dahsyat, iman yang luar biasa. Bagaimana kita hari ini? Adakah iman itu hidup dalam hidup kita? Adakah iman itu sedang kita praktekkan hari-hari ini? Jangan memiliki iman copy paste dari orang lain. Banyak orang Kristen punya iman tapi iman kopian dari orang lain. Contohnya begini. Kenapa banyak orang begini? Kenapa orang itu sanggup menghadapi tantangan? Dia mampu hadapi tantangan. Karena dia punya percaya. Apa yang dia alami belum tentu sama dengan yang kita alami. Kita punya iman sendiri. Belum tentu persoalan yang dia alami ketika kita sama mengalami persoalan yang sama, belum tentu kita sanggup menghadapi itu. Kita punya kualitas iman tuh berbeda-beda. Pakailah iman kita sendiri, jangan pakai iman orang lain. Belum tentu dia mampu menghadapi, kita juga mampu. Karena kita meniru imannya, jangan. Pakai iman kita sendiri. Iman kita itu yang akan bekerja menyelamatkan setiap kehidupan kita. Yesus katakan kepada banyak orang yang dia jamah, dia sembuhkan, mujizat terjadi. Pulang karena imanmu yang menyelamatkanmu. Yesus nggak bilang pulang karena iman orang itu yang menyelamatkan. Enggak. Pulang karena imanmu yang telah menyelamatkan. Iman kita yang akan menyelamatkan, bukan iman orang lain. Adakah kita praktekkan iman kita hari-hari ini? Praktekkan itu dalam kehidupan kekristenan kita. Yang berikut Bapak Ibu, kita masuk poin yang ketiga. Kita deteksi cara kerja iblis dalam setiap persoalan masalah kita. Ayat yang berikut yang saya mau baca, ayat 34, Markus pasal 4, ayat 34. Ayat 38 maksud saya, ayat 38. Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apa yang terjadi dengan murid-murid hari itu dari ayat ini? Saya menangkap begini. Murid-murid ketika itu hilang pengharapan. Hilang pengharapan. Kalau seandainya mereka tahu bahwa di situ ada Yesus, sekalipun masalah itu ada. Yesus kan sudah membuat banyak mujizat disaksikan murid-murid, kasih makan banyak orang. Bagaimana di perkawinan di Kana air berubah menjadi anggur. Bagaimana Lazarus dibangkitkan, orang-orang kusta disembuhkan. Mestinya hal-hal itu sudah menjadi modal yang besar dalam kehidupan murid-murid ketika itu. Tapi terbukti bahwa itu semua murid-murid melupakan peristiwa ajaib yang dibuat oleh Yesus di hadapan mereka. Kalau seandainya itu selalu diingat dan tertanam dalam hati murid-murid, maka murid-murid pasti punya pengharapan yang besar. Mereka nggak perlu bangunkan Yesus, mereka sanggup hadapi tantangan. Tapi hari itu iblis dengan piawai membuat murid-murid hilang pengharapan, sehingga apa yang dilihat murid-murid bukan sesuatu yang terjadi di balik masalah, tapi masalah yang besar, gelombang dan taufan, sehingga membuat murid-murid tidak punya pengharapan apa-apa. Mereka takut, mereka lupa ada Yesus. Kalau kita takut, kita tidak ada pengharapan artinya di dalam ketakutan itu. Tidak ada pengharapan. Mana ada orang takut ada pengharapan? Kalau kita punya iman yang benar, kita pasti berani. Kenapa? Karena aku punya pengharapan. Yesus sanggup menolong aku. Murid-murid hilang harapan. Dan ini salah satu cara kerja kuasa kegelapan, cara senjata kuasa kegelapan. Di saat masalah itu ada di tengah-tengah kehidupan murid-murid, kuasa kegelapan terkadang membuat pengharapan kita itu, kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang sudah hidup dari antara orang mati.
Kalau kita mengingat bagaimana Yesus sanggup mengalahkan maut, pengharapan kita akan semakin besar hari demi hari. Masalah silih berganti silakan. Persoalan tidak pernah berhenti pun, monggo silakan. Tapi aku punya iman yang besar. Aku punya roh yang membangkitkan ketentraman dan damai, bukan ketakutan. Sehingga kalau dua ini hidup dalam hidup kita, maka pengharapan kita hari demi hari akan terus indah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita punya jaminan di dalam semuanya itu. Jangan sampai kita hilang pengharapan hari ini. Ingat, Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Dia luar biasa. Dia ajaib. Mungkin hari ini sudah nangis menghadapi masalah, lagi bergumul dengan tantangan kehidupan pribadi. Om, aku lagi bergumul dengan suami. Om, aku lagi bergumul dengan istri. Om, aku lagi bergumul terhadap anak-anak. Om, aku lagi bergumul dengan pekerjaan, dengan masa depanku. Ingat, bangkitkan imanmu. Jangan ada roh ketakutan. Karena kita tidak punya iman yang benar, kita punya ketakutan, maka kita pasti gak punya pengharapan. Tapi kalau kita punya roh yang membangkitkan semangat, kita punya iman yang benar, maka pengharapan itu juga akan indah dalam hidup kita. Itu pasti. Itu pasti. Nah, saya ingat satu hal yang ditulis Paulus dalam Roma pasal 4. Coba saudara lihat Roma pasal 4. Paulus mengambil contoh andaian gambaran terhadap Abraham. Paulus catat begini dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, iman Abraham tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara lihat, kalau iman kita lemah, kita punya ketakutan dan lain sebagainya, kita pasti tidak akan mengingat janji-janji Tuhan. Artinya apa? Kalau kita nggak mengingat janji Tuhan, artinya apa? Kita nggak punya pengharapan. Kalau kita mengingat janji Tuhan itu ya dan amin, maka itu yang akan membangkitkan pengharapan kita selalu indah dalam hidup kita. Nah, Paulus mengambil andaian imannya Abraham di sini. Sekalipun apa yang difirmankan Allah terhadap Abraham tidak mungkin secara logika, tetapi bagi Abraham apapun perkataan Tuhan adalah ya dan amin. Sekalipun di usia tua, rahim Sarah sudah tertutup, nggak mungkin dapat melahirkan anak. Tetapi Abraham berpegang teguh kepada janji Tuhan, sehingga itu yang membangkitkan pengharapannya. Dia percaya bahwa satu kali waktu Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan pasti genapi janjinya. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, kalau kita, saudara perhatikan, kalau iman kita udah ciut, ya kan, ketakutan menguasai hidup kita pasti nggak pasti akan fokus melihat campur tangan Tuhan di dalam semua, dan kita pasti nggak akan mengingat bagaimana janji-janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Artinya kita nggak punya pengharapan, kita sudah ya pasrah aja lah. Wes terserah. Oh, kalau orang Kristen udah wes terserah. Wah. Jadi iman Abraham tidak jadi lemah walaupun dia tahu bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Dia tahu bahwa Sarah sudah mati haid, nggak mungkin bisa melahirkan, mengandung dan melahirkan. Tapi bagi Abraham, dia tetap percaya janji Tuhan. Nah, janji Tuhan inilah yang membangkitkan bagaimana Abraham tetap berpengharap bahwa itu pasti akan terjadi. Ayo sekarang saya tantang kita semua deh, termasuk saya secara pribadi, kita yang ada di saat ini. Apa kerinduan hati kita menghadapi corona, sekalipun corona, apa yang rindu kita lakukan, kita kerjakan.
Kerjakan itu dengan sukacita. Kenapa? Karena janji Allah ya dan amin dalam hidup kita. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Aku tidak membiarkan engkau sendiri. Loh, itu janji-janji Tuhan loh. Lah kenapa kita lupa janji Tuhan? Aku akan menyertai kamu sepanjang zaman. Aku akan memberikan penolong. Lah, Tuhan kasih penolong. Ingat janji-janji ini supaya pengharapan kita tetap indah. Kalau kita lupa janji-janji Tuhan, saudara masih lemah dan nggak punya pengharapan yang indah lagi. Saudara pasti tinggal duduk di tempat menghadapi masalah dan ayolah Bapak Ibu, buat pengharapan kita semakin indah. Kenapa? Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Tetap beraktivitas, tetap jaga kesehatan, tetap layani Tuhan, tetap indah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Sekalipun persoalan masalah itu banyak, silih berganti mungkin. Jadi pengharapan ini penting. Tapi pengharapan ini tidak akan mungkin indah kalau kita lupa tentang janji-janji Tuhan. Ayo ingat janji-janji Tuhan. Pasti saudara punya banyak hal yang saudara ingat tentang janji-janji Tuhan. Nah, coba saya satu ayat lagi. Ibrani pasal 6 ayat 19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Paulus menggambarkan pengharapan itu bagaikan jangkar atas sebuah kapal. Jika jangkar itu sudah tertancap di dasar, mau gelombang mau badai, kapal tetap ada di tempatnya sekalipun bergoncang sana sini. Tapi dia tidak akan terbawa arus. Demikian dengan kita. Kalau pengharapan kita letakkan kepada janji-janji Tuhan, mau badai, mau gelombang, sekalipun kita terombang-ambing, tapi kita tetap ada di tempat dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena aku percaya Tuhan pasti berkati aku. Aku percaya Tuhan pasti sertai aku. Aku percaya Tuhan pasti buat segala sesuatu menjadi indah dalam hidup. Nah, kenapa kita nggak labuhkan pengharapan kita kepada janji-janji Tuhan ini? Lupa terkadang. Ayo Bapak Ibu, bangkitkan pengharapan. Letakkan pengharapanmu kepada janji-janji Tuhan. Ayub juga misalnya, dia tergoncang. Secara manusia kalau kita pelajari kitab Ayub, dalam Ayub menghadapi masalah, manusia siapa yang sanggup? Manusia siapa yang bertahan? Terbukti istri Ayub pun ngomel sama Ayub, "Pak, koniku Pak, goblokin minta ampun Pak. Lihat apa yang Tuhan buat sama kamu Pak. Tinggalmu, biarkan Tuhanmu. Masa kamu setia tapi lihat buktinya." Tapi Ayub katakan apa? "Kamu ngomong seperti perempuan gila." Tapi istri-istri jangan ngomong seperti itu sama suami-suami. Saya nggak ajarkan seperti itu. Ini contoh Ayub. Kamu ngomong seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, terus yang buruk kita tidak mau terima? Artinya apa? Ayub melabuhkan pengharapannya kepada janji-janji Tuhan. Sekalipun harta ludes, sekalipun rumah tangga rusak karena persoalan masalah istri, Ayub ngomel terus sama Ayub. Anak-anak diambil Tuhan semuanya. Ayo Bapak Ibu Saudara dan siapa yang kuat hadapi masalah seperti itu? Kalau seumpama itu terjadi dalam hidup kita, jujur saya belum tentu kuat loh menghadapi masalah kalau itu terjadi. Masalah seperti Ayub menimpa saya secara pribadi, belum tentu. Saya belum jamin kalau saya kuat hari ini. Tapi hebat loh Ayub. Kenapa hebat? Dan saya belajar, sekalipun Tuhan izinkan seandainya masalah yang besar seperti Ayub menimpa, saya tetap tidak akan bergeming dari Tuhan. Saya tetap melakukan pengharapanku, janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan pribadi dan rumah tangga, bahkan pelayanan di tempat. Tuhan pasti tahu. Ayo, saya tantang saudara. Sudahkah kita melakukan pengharapan kita di dalam janji-janji Tuhan hari ini?
Sudah lihat kedalaman hati kita, lihat hidup kita. Apakah corona membatasi saudara untuk beraktivitas? Apakah corona membatasi saudara untuk tetap berjumpa dengan Tuhan? Labuhkan pengharapanmu pada janji Tuhan. Pasti Tuhan akan bawa kita menikmati berkat-Nya. Saya ingat satu ayat. Ayub ngomong begini, Ayub 5 pasal 18. Ayub 5 pasal 18. Karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membeban. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Inilah Tuhan kita. Terkadang Tuhan bawa kita masuk lembah kekelaman untuk mau melihat kita, apakah kita tetap melabuhkan pengharapan kita kepada Tuhan. Tapi sekalipun di lembah kekelaman, Daud dalam Mazmur dia berkata, tangan Tuhan tetap memegang. Tongkat dan gadahnya itulah kekuatan dan penghiburan. Hebat, berat, tapi indah. Dan mari kita lakukan itu untuk Tuhan. Kita lakukan semua untuk Tuhan. Jadi apa yang saya mau katakan hari ini bagi kita? Waspada jebakan-jebakan iblis atas masalah. Waspada dan jeli perhatikan itu semua. Karena di setiap masalah, iblis selalu menunggangi masalah itu untuk meletakkan jebakan dalam hidup kita. Jangan sampai iman kita lemah menghadapi tantangan. Jangan sampai ketakutan itu menguasai hidup kita hari-hari. Dan jangan lupa letakkan pengharapanmu kepada janji-janji Tuhan. Karena dengan demikian kita pasti akan sanggup menghadapi, melewati badai tantangan, tofan kehidupan. Kita sanggup melewati. Kenapa? Karena Yesus katakan, tenanglah, maka itu akan tenang. Kita akan dibawa sampai kepada pelabuhan yang indah yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.